Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat video tentang materi kemandirian dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Deva Ardika Putra dari Rombel K3 dengan NPM 25010303093. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Raffi Ahmad dengan nomor NPM 25030301052. Halo semuanya, kenalin nama aku Suci Indrianingrum dengan NPM 25010303012. Halo semuanya, kenalin nama aku Ratna Dewi Ngaziza dengan NPM 25010303159. Halo, perkenalkan nama saya Nihar Rahman Nusnawada dengan NPM 250103091. Halo semuanya, perkenalkan aku Vina Fitrian dengan NPM 25010301114. Halo semua, perkenalkan aku Wafinani Pratiwi dengan NPM 25010303079. Hai semua, aku Alias Nalajiba, NPM 25010303153. Halo semuanya, nama aku Sarah Tujana dengan NPM 25010300988. Landasan bersikap mandiri salah satunya ada di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfudunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin syu'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut berkeinginan untuk mengubah nasib mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada ampunan atau perlindungan bagi mereka selain Dia. Surat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini juga menekankan pentingnya ikhtiar atau usaha untuk suatu kaum agar dapat mengubah keadaan. Sekaligus menegaskan bahwa segala perubahan, baik kebaikan maupun keburukan, berada di bawah pengawasan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, selanjutnya adalah pada bagian latar belakang. Hakikat Islam menjelaskan bahwa manusia ialah makhluk yang memiliki potensi sosial juga moral. Selain itu, pada jurnal Al-Bina dan Aziz pada tahun 2021 juga menegaskan bahwa manusia diciptakan berdasarkan potensi dan juga fitrah untuk menjalankan perannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa potensi tersebut menegaskan bahwa manusia itu tidak boleh bergantung secara pasif, akan tetapi aktif dalam bertanggung jawab dan dapat berdiri sendiri. Oleh karenanya, sikap mandiri merupakan contoh nyata penerapan dari hakikat manusia dalam penerapan Islam. Menurut Anjali dan Latifah tahun 2023, manusia dianugerahi akal dan kebebasan untuk memilih pilihan hidupnya sendiri. Akal dan kebebasan tersebut tidak digunakan untuk bergantung kepada orang lain, melainkan untuk bertanggung jawab kepada pilihan, memilih keputusan sendiri, serta mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri. Dengan demikian, kemandirian merupakan perwujudan bentuk hakikat manusia sebagai umat yang beragama. Ciri-ciri pribadi mandiri dalam Islam. Yang pertama, berikhtiar memaksimalkan dengan pekerjaan yang halal. Yang kedua, tidak meminta-minta. Yang ketiga, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang sekitarnya. Yang kelima, qanaah, merasa rizki cukup yang telah diberikan oleh Allah.
Baik, indikator kemandirian dalam Islam disebutkan pada dalil hadis riwayat Muslim nomor 2664 yang berbunyi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minid dhaifi, yang berarti mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maksud kekuatan yang dimaksud mencakup yang pertama kekuatan mental, yang kedua kekuatan spiritual, dan yang ketiga adalah kekuatan usaha. Hadis ini mempertegas bahwa kemandirian adalah nilai yang dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu integrasi hakikat manusia dan mandiri. Manusia yang memahami fitrahnya akan menyadari bahwa ia bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Kesadaran ini melahirkan rasa kepercayaan diri, keteguhan menghadapi tantangan, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan demikian, kemandirian merupakan bentuk perwujudan dari kesadaran diri sebagai khalifah. Selanjutnya kita akan membahas salah satu permasalahan pada Gen Z, yaitu mentalitas instan, di mana fenomena ini terlihat dari kebiasaan ingin mendapatkan hasil dengan cepat, kemudian tidak tahan menjalani proses yang pada akhirnya mudah menyerah. Padahal menurut analisis dari pendidikan Islam, proses pembentukan karakter itu melalui kesabaran dan ketekunan. Jadi keberhasilan itu bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga bagaimana seseorang belajar dari tahap prosesnya. Oleh karena itu, solusi yang bisa kita semua terapkan adalah menanamkan nilai sabar dan disiplin, kemudian membiasakan diri untuk konsisten dalam usahanya dan belajar untuk menghargai proses untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, Gen Z bisa membangun karakter yang lebih kuat, tidak mudah menyerah, dan bisa lebih siap untuk menghadapi di masa depan. Yang terakhir ada relevansi kemandirian di era modern. Di era digital saat ini, sikap mandiri sangat penting, di antaranya yaitu bertahan dalam suatu persaingan, tidak menerima bantuan secara terus-menerus, dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Menurut Anjali dan Latifah tahun 2023, keseimbangan antara akal dan rohani menjadi fondasi pembentukan sikap yang mandiri. Baik semuanya, ujian untuk hari ini kita mulai sekarang. Ya dulu. Jangan dicontoh ya teman-teman, ini merupakan sikap yang tidak percaya terhadap kemampuan diri sendiri, jadi tidak ada sikap mandiri yang tercermin dari diri mereka. Baik, untuk tugas pertemuan kali ini deadline-nya nanti malam. Oke, pertemuan kali ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya mas, manajer kok ya kasih pegawai. Oke, bagus. Saya coba ini. Sampai lah ini jangan. Jangan. Rasa kerap tugas yo. Ayo. Ayo. Ayo mbak. Ora belum. Nak mabuk loh Pak, kerap tugas. Ayo mbak.
Nah, teman-teman, tadi itu adalah contoh dalam kemandirian dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri. Teman-teman, minggu depan kita harus mengerjakan tugas proyek kan ya? Iya, banyak banget tugas akhir-akhir ini. Ya, tapi mau gimana lagi? Kita kan harus tanggung jawab. Tapi aku belum paham materi ini. Yang mana? Yang ini, halaman 216. Oh, tinggal itu nyari di GPT, kalau enggak ya pinjem di Jangan dong, nanti kalau kita cuma nyalin, kita nggak tanggung jawab dong. Tapi kan selesai, terus juga nilainya pasti bagus. Nah, jangan gitu dong. Kita harus mulai dari awal ngerjainnya biar kita paham. Nih, aku dapat Google Drive dari kajian awal. Serius, boleh juga ini. Jangan. Kalau kita ngandelin itu, kapan kita mandirinya dong? Tapi kan biar cepet selesai, terus praktis juga. Ya elah, jangan nggak sih? Gimana ya? Tapi cepet selesai. Aku coba kerjain dulu aja deh. Yang penting kan aku udah usaha. Ya udah deh, aku coba juga. Nah, boleh tuh. Nah, yang ini kan efisiensi. Kan tadi Bu Reno udah jelasin kan. Berdasarkan itu kan kita bisa efisien dari anggaran tersebut kan. Oh, gitu maksudnya. Iya, coba aja dulu. Yang penting kan kita udah usaha. Serius pada ngerjain dari awal. Iyalah, biar kita ngerti. Coba kamu juga. Ya udah deh, aku minum kayak gitu. Nah, begitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewa Ardika Putra. Teman saya. Saya Suci India. Saya Nisha Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan tugas. Ini kami. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami mengerjakan tugas ini berdasarkan pemahaman kami sendiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain ataupun ChatGPT. Benar, walaupun tugas ini terlihat sulit, namun dengan prosesnya kita dapat memahami materi tersebut. Dengan kemandirian, kami jadi lebih paham tentang materi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata emang lebih puas ya kalau ngerjain sendiri daripada kita ngandelin orang lain. Iya, walaupun capek, kita jadi ngerti lah istilahnya. Kemandirian bukan tentang cepat atau mudah, tapi tentang proses belajar. Yuk kita jadi pribadi yang mandiri. Yuk kita jadi pribadi yang mandiri. Ada tugas. Nanti aja dah, masih lama. Kamu nggak takut keteteran? Biasanya yang ditunda malah jadi beban. Tenang aja, nanti juga bisa minta bantuan teman. Kamu sering banget sih bergantung sama orang lain. Ya, yang penting beres lah. Tapi kan itu bukan mandiri. Tugasnya dikumpulin hari ini? Iya, kamu dulu ya? Belum, aku kira masih lama. Aku pinjam punya kamu dong. Maaf ya, tapi aku mau pakai hasil sendiri. Kamu harus coba bertanggung jawab sama diri sendiri. Iya ya. Ya udah, aku coba kerjain sendiri dulu deh. Kalau kamu bingung, kamu pahami aja dulu, jangan langsung minta jawaban. Pelan-pelan dulu aja, yang penting usaha. Oke. Oh iya, ternyata bisa juga ya kalau aku usaha. Wah, akhirnya selesai juga ya. Ya, gimana rasanya? Capek sih, tapi lebih puas. Ya, itu hasil dari kemandirian. Aku jadi belajar kalau menunda dan bergantung diri kepada orang lain itu merugikan diri sendiri. Betul, lebih baik kita mulai dari sekarang. Kemandirian adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri.